Selanjutnya masih membahas tentang tamsil Isra Mi'raj. Ya. Tamsil yang ketiga dalam peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang ketiga adalah Nabi Muhammad melihat kuburan yang sangat harum. Ya. Jadi ketika Rasulullah berjalan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad melihat ada kuburan, melewati kuburan, tetapi dari dalam kuburan itu keluar harum, keluar bau yang sangat harum. Ya, wanginya melebihi minyak misik, ya, harumnya melebihi minyak kasturi. Tahu minyak misik? Enggak tahu. Minyak kasturi? Enggak tahu. Minyaknya harum, baunya sangat harum. Nabi Muhammad sampai bertanya, "Ya malaikat Jibril, itu tuh kuburan siapa?" Kenapa wahai Muhammad? Dari kuburan itu keluar bau yang sangat harum. Berarti di dalam kuburan itu tersemayam orang yang sangat bagus. Enggak mungkin kuburan orang yang sudah meninggal ketika dikubur mengeluarkan bau yang harum, itu enggak mungkin. Kecuali orang soleh yang diizinkan oleh Allah atas kekuasaan Allah bisa mengeluarkan bau yang sangat harum. Nabi Muhammad bertanya, dijawab oleh malaikat Jibril begini, "Wahai Muhammad, itu adalah kuburannya Masitoh." Tahu Masitoh? Tahu nggak Masitoh? Nggak tahu. Itu adalah kuburannya Masitoh dan anaknya yang meninggal. Dia itu meninggal karena disiksa dengan cara digodog. Tahu digodog? Digodog oleh Fir'aun. Iya, digodog oleh Fir'aun, ya, di sini oleh Fir'aun. Karena apa? Karena Siti Masitoh itu mempertahankan imannya kepada Allah. Gitu. Jadi Siti Masitoh itu adalah kalau bahasa kitanya ART ya? Apa sih? ART, asisten rumah tangga. ART-nya Fir'aun. Masitoh itu ngurusin anaknya Fir'aun yang perempuan. Tukang sisir rambut anaknya Fir'aun. Jadi suatu ketika diceritakan di dalam kisah, di dalam kitab Dardir juga ada, di dalam Qisatul Anbiya ada, di Qisatul Mi'raj juga ada. Siti Masitoh itu ketika lagi nyisir anaknya, rambutnya anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Nah, ketika sisirnya jatuh kan diambil. Begitu diambil dia mengucapkan Bismillah. Anaknya Fir'aun ngedenger tuh, kok manggilnya Bismillah. Ditanya sama anaknya Fir'aun, "Wahai Masitoh, apakah tidak ada Tuhan lagi selain bapak saya? Apakah ada yang berkuasa selain bapak saya?" Kata anaknya. Dijawab oleh Siti Masitoh, "Ada. Ada yang berkuasa selain bapak kamu. Ada Tuhan yang maha kuasa di atas segala yang maha. Ada pangeran di atas segala pangeran. Ada yang memiliki kekuasaan di atas segala orang yang memiliki kekuasaan." Jadi bahasa karena di atas langit masih ada langit. Ya, di atas kamu masih ada orang yang lebih daripada kamu. Istilahnya seperti itu. Jere anake, berarti si orang iman ning bapak kita. Berarti kamu enggak iman sama bapak saya, sama ayah saya. Ya enggak, karena bapak kamu tuh manusia.
Manusia sama seperti saya, seperti kita semua. Sedangkan Tuhan saya adalah Tuhan semesta alam. Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan bapak kamu, dan Tuhan semua orang yang ada di dunia ini. Tak laporakan sirani bapak kita. Saya laporin kamu sama bapak saya. Laporan orang wedi. Saya nggak takut, silakan. Akhirnya itu laporan anaknya ini kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun nggak percaya, akhirnya dipanggil, ditanya, Siti Masito, apakah benar tidak ada apa sih maksudnya, ada yang lebih kuasa daripada saya? Ada. Siapa? Allahu Rabbi. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan seisi alam ini. Allah adalah Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan semua orang. Kata Siti Masito. Orang percaya sih kita saya ini jara Fir'aun. Kata Fir'aun, saya ini adalah Tuhan sekalian semua. Saya bisa menghidupkan orang, saya bisa mematikan orang. Maksudnya gimana? Fir'aun itu ngomong bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang itu seperti ini. Dia memanggil dua orang. Kata Fir'aun, saya bisa menghidupkan orang, saya bisa mematikan orang. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Itu Fir'aun tuh. Saya bisa menghidupkan orang, saya bisa mematikan orang. Caranya seperti itu. Dibunuh satu, dibiarkan hidup satu. Jadi ya ari mengkono bocah SD gak weruh lah lur. Kan ya. Seperti itu Fir'aun. Artinya apa? Saking dia itu merasa hebat, merasa kuat, merasa punya kekuasaan yang banyak, akhirnya sampai mengaku sebagai Tuhan. Nah, Siti Masito itu ketika dia ditanya oleh Fir'aun seperti itu, dia tidak mau berpindah akidahnya, tetap iman kepada Allah. Kata Fir'aun, kalau kamu tidak mau meninggalkan kepercayaan kamu, tidak menyembah kepada saya, tidak percaya saya Tuhan, akan saya bunuh kamu. Kata si Fir'aun, akan saya godok kamu. Akhirnya Fir'aun manggil bala tentaranya. Sini, ambilkan saya jarang kena apa pendil. Apa pendil bahasa Indonesia nih? Pendil apa, Pak? Panci. Panci yang gede, lamun iki mah panci sing gede ka? Blong sing gede ka? Sing gondang anu samin. Kan gede kan? Itu terbuat dari tembaga. Dibakar, dikasih minyak kalau enggak salah. Digodok, diobong, umep genin apa wedang itu. Wis golak-golak. Jere si Fir'aun, Masito, lamun sira ora bebalik maning nyembah ning kita, kalau kamu tidak percaya lagi kepada saya, tidak meninggalkan kepercayaan kamu, akan saya bunuh dengan cara dimasak, digodong. Ora gelem. Tetep bae masih iman kepada Allah. Sampai dipanggil suaminya Siti Masito dan juga anaknya. Nah, yang pertama dijeburkan itu adalah suaminya. Suaminya dijebur akan digodong. Ketika mau dijeburkan, suaminya ini wallahu alam bu arana si hasbi rasanya kan. Ketika mau dijeburkan, kata suaminya, kalau memang kamu percaya dengan Tuhanmu dan Tuhannya Musa, tetap berpegang teguhlah kepada Tuhan Musa dan Tuhanmu, karena beliau adalah dia adalah Tuhan semesta alam yang mampu menghidupkan dan mampu menggerakkan hati semua. Ketika mau dibunuh tuh suaminya ngomong seperti itu. Jangan takut dengan ancaman yang diberikan oleh Fir'aun. Saya ikhlas, saya ridho
dibunuh dengan cara ini, saya akan menanti kamu di pintu surga. Laka laki si mengkon bocah laka akhirnya dibunuh. Setelah sudah mati, kata si Fir'aun, masih toh? Apakah kamu masih tetap dengan keimananmu menyembah Tuhan selain saya? Tetap. Sekarang saya perintahkan kamu jeburkan anak kamu. Anaknya kan masih bayi, lur, masih nyusu waktu kuunku. Hampir Siti Masito goyah iman. Hampir dia itu menyembah Fir'aun. Kenapa? Karena melihat anaknya yang masih kecil, yang masih menyusu, mau dibunuh. Ketika hati Siti Masito itu ragu, hampir goyah, anaknya yang masih nyusu langsung ngomong. Bayi, Mbak, udah bisa ngomong. Baru juga 8 bulan, udah bisa ngomong. Kata anaknya, jerewong kenene, mak aja wedi, wis jeburaken be, ora lara kita mak. Mak, bu, saya nggak takut dengan ancaman Raja Jalim. Percaya dengan Allah, percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ikhlas, saya ridho, silahkan buang saya. Saya tidak akan merasa kesakitan, kata anaknya. Ketika mendengar bayinya ngomong seperti itu, langsung semangat, dibunuh, dilemparkan. Tapi nggak nangis, dijeburakan ya. Bayi ini nggak nangis. Nah terakhir, akhirnya Siti Masito juga dijeburkan, digodok di panci. Tetapi sebelum Siti Masito itu jatuh ke mana? Ke dalam panci itu, nyawa beliau sudah dicabut oleh Allah. Jadi sebelum jatuh ke air yang digodok, dia sudah meninggal duluan. Jadi tidak merasa kesakitan. Jadi dari situ peristiwanya, saking hebatnya Siti Masito memegang keimanan kepada Allah, sampai-sampai Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, beliau mencium harum kuburan Siti Masito. Kenapa? Ya wallahu alam. Karena pada saat itu ketika Siti Masito meninggal dan dikubur, saya nggak ikut. Saya nggak ikut nyolatin, nggak ikut nguburin, karena jauh, gitu. Ya sih orang percaya baik, wallahu alam. Ya, saya nggak tahu. Nah yang terakhir, tamsil daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad melihat orang ini dihadapkan sama 2 hidangan, satu yang baik, satu yang buruk. Sijine mah papanganan sing bagus, sing enak, sing bergizi, sijine mah bacin, badeg, ake ulere, ake belatunge, ake ilre. Intinya satu ya baik, satu buruk. Yang dipilih oleh orang itu adalah yang buruk, bukan yang baik makanannya. Kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril, itu siapa? Dia itu kayak orang bodoh, dia itu kayak orang bego. Iya bahasa kita, bahasa Rasul orang konon. Orang konon bahasa Rasul mah, ya Rasul ngomong goblok segala. Orang lah. Kata Nabi Muhammad, dia itu siapa? Mereka itu siapa? Malaikat Jibril. Kok ada makanan yang baik malah milihnya yang buruk? Ada makanan yang bergizi, mereka ngambilnya yang busuk. Kata malaikat Jibril begini, ya Muhammad, ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu yang suka membiarkan nafsunya memilih pekerjaan yang buruk dan dosa daripada beramal baik dan berpahala. Artinya apa? Orang yang suka melakukan dosa. Jadi tamsilnya dia itu punya sesuatu yang halal. Ada
yang halal, tapi milihnya yang buruk. Ada pekerjaan yang halal, tapi dia milihnya pekerjaan yang haram. Ada dia itu punya sesuatu yang halal, yang bisa dihasilkan dari halal, dan yang mempunyai yang halal, tapi dia melakukannya adalah yang buruknya. Dia mempunyai istri di rumah, dia mempunyai suami di rumah, dia mempunyai pasangan secara sah, secara halal dalam kategori agama dan negara yaitu nikah, tapi dia sering melakukan selingkuh, melakukan perselingkuhan, sering jajan, sering open BO. Tuh, jadi dia itu nanti di akhiratnya digambarkan seperti itu. Ada makanan yang baik, tapi dia memilihnya yang buruk. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat-sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini. Tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke.